Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mikro Robani, NPM Mahir 007 dari Perikanan A. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang telah saya baca dan telah saya review, yaitu tentang enumerasi bentos. Oke, boleh di next. Jadi di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, alat pengumpulan data, kelimpahan biomasa dan produksi, kelimpahan makrobentos, lalu ada kesimpulan. Selanjutnya, oke, di sini ada bab satu, yaitu tentang pendahuluan. Nah, jadi penelitian ini tuh berjudul tentang Occurrence and Trends of Macrobenetic Abundance Biomassa and Production in the Deep Arctic Ocean. Nah, latar belakang penelitian ini yaitu eh, jurnal ini ditulis oleh Renate Degen dan rekan-rekan memberikan wawasan mendalam mengenai komunitas makrobentos di lautan Arktik yang dalam. Meskipun lautan Arktik memiliki peranan penting dalam ekosistem global, pengetahuan tentang distribusi dan dinamika komunitas makrobentos di wilayah ini masih sangat terbatas. Nah, penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat stok berdiri yang rendah dan adanya gradien penurunan biomasa dari lereng menuju cekungan, yang merupakan pola umum yang terlihat pada bentos laut dalam. Oke, di next selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk menyelidiki dan memahami dinamika komunitas makrobentos di lautan Arktik yang dalam. Lalu di sini ada beberapa tujuan, lebih jelasnya yaitu yang pertama adalah menganalisis perbedaan regional. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam kelimpahan dan biomasa fauna di berbagai wilayah di lautan Arktik. Lalu yang kedua adalah memperkirakan produksi komunitas. Nah, untuk penelitian ini untuk pertama kalinya tuh berusaha memperkirakan produksi komunitas makrobentos di lautan Arktik yang dalam dengan menggunakan model jaring saraf buatan multiparameter. Ini memberikan wawasan baru tentang dinamika produksi biologis di ekosistem yang kurang dipahami. Lalu yang terakhir adalah menilai dampak perubahan lingkungan. Jadi dengan memahami pola dan tren dalam kelimpahan biomasa dan produksi makrobentos. Oke, selanjutnya itu di sini ada metodologi penelitian. Jadi metodologi yang pertama itu dengan pengumpulan data lapangan. Nah, penelitian ini menggabungkan data dari ekspedisi yang dilakukan oleh RV Polaristan antara tahun 1950 hingga 1997 pada tahun 2012. Lalu yang kedua adalah model jaring serap buatan. Tujuannya yaitu untuk memperkirakan produksi komunitas makrobentos. Penelitian menggunakan model jaring saraf buatan multi parameter yang dikembangkan oleh Brian tahun 2012. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis statistik. Nah, jadi metodologi penelitian ini menggunakan analisis statistik untuk menguji perbedaan dalam kelimpahan biomasa dan produksi antara berbagai kelompok regional dan zonasi kedalaman. Nah, metode analisis yang digunakan termasuk uji ANOVA, analisis varians, untuk menguji perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti.
Oke, selanjutnya ada penggunaan GIC. Nah, apa sih GIC ini? Yaitu untuk pemetaan kelimpahan maupun biomasa dan produksi bentik. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Ini memungkinkan visualisasi data geospasial dan analisis distribusi komunitas bentik di berbagai zona es, laut, dan kedalaman. Oke, selanjutnya yaitu di sini eh, ada macam-macam alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada alat sampling bentik. Nah, alat ini juga biasanya berupa grab sampler atau coherence yang dirancang untuk mengambil sampel sedimen dan organisme yang hidup di dalamnya. Lalu yang kedua adalah ada perangkat lunak jaringan saraf buatan. Nah, model jaring saraf buatan yang dikembangkan oleh Brian 2012 digunakan untuk memperkirakan produksi komunitas makrobentos. Lanjut, di sini selanjutnya yang ketiga ada perangkat lunak GIC atau Geographic Information System. Jadi alat ini digunakan untuk pemetaan dan analisis data geospasial. Ini membantu dalam visualisasi distribusi komunikasi bentik berdasarkan kedalaman lintang dan konsentrasi es laut. Lalu yang terakhir ada save dan alat pemisah. Hmm, jadi untuk memisahkan makrobentos dari sedimen. Nah, penelitian ini menggunakan saringan dengan ukuran mesh tertentu, jadi menyesuaikan dengan ukuran komoditas yang akan ditangkap. Misalnya 250 mikrometer untuk memastikan bahwa ukuran organisme yang lebih kecil juga terambil dalam sampel. Hmm. Lanjut di sini ada kelimpahan biomasa dan produksi. Bisa dilihat juga eh, di sini tuh eh, apa diagram batang berapa banyak kelimpahan dan produksi si eh, si makrobentos itu gitu kan. Bisa dilihat lanjut. Nah, di sini ada kelimpahan makrobentos eh, mengikuti wilayah. Jadi beberapa wilayah eh, terdapat produksi beberapa wilayah memiliki produktivitas yang tinggi untuk si makrobentos itu. Oke, selanjutnya kesimpulannya yaitu jadi oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi secara keseluruhan penelitian ini memberikan baseline awal untuk perbandingan regional dan base wide, serta menyoroti pentingnya makrobentos sebagai indikator perubahan lingkungan di Laut Arktik yang dalam. Nah, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem bentik dan dampak perubahan iklim di wilayah Arktik. Lalu penelitian ini menemukan bahwa kelimpahan biomasa dan produksi makrobetos di Laut Arktik yang dalam menunjukkan pola yang dipengaruhi oleh kedalaman, yaitu kedalaman, lintang, dan tutup es laut. Secara umum terdapat penurunan kelimpahan dan biomasa seiring dengan meningkatnya kedalaman dan lintang, serta berkurangnya tutupan es. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.